Kembali lagi di Halo Kamtibmas, masih bersama saya Gustiada dan juga narasumber kita Bapak Kombes Gunawan Esa MH selaku Kabid Humas Polda Aceh. Nah, Pak Gunawan, tadi kita sempat berbicara masalah ini loh, bahwasanya polisi sekarang sudah bisa berbaur dan masyarakat juga bisa menilai bahwasanya polisi ini tidak selalu arogan. Ya, Nah, jadi untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat dibuatlah semacam parodi ataupun meme. Ya. Nah, kalau di Instagram Polda sendiri ini kan banyak hal informasi yang disampaikan seperti meme. Seperti apa pandangan Bapak? Ya, begini Mbak Tia. Makanya inilah artinya perubahan yang signifikan mindset dan kultur set Polri, khususnya dalam hal ini polisi lalu lintas. Nah, masyarakat supaya tidak melihat sosok Polri ketika dia melaksanakan tugas pemeriksaan di jalan itu tidak perlu takut. Nah, kita memberikan feedback yang positif bahwa berkendaraan itu harus melengkapi kelengkapan. Asalnya kelengkapan otomotif dari kendaraan itu sendiri, misalnya spion, lighting, plat nomor. Kemudian melengkapi surat-surat administrasi, SIM, STNK yang masih berlaku. Betul. Seperti itu. Karena itulah tugas Polri. Nah, masyarakat ini kalau tidak diadakan pemeriksaan di jalan akan cenderung abai. Sehingga negara rugi, polisi rugi, masyarakat rugi juga. Akhirnya semua rugi. Nanti Polantas dianggap tidak melaksanakan perintah undang-undang negara, masyarakat seenaknya, padahal di jalan itu adalah tempat berbagai macam kepentingan, Mbak Tia. Menggunakan fasilitas jalan untuk gerak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau ini tidak diatur, maka orang akan suka-suka. Nah, ini sangat membahayakan seperti itu. Makanya dibuat parodi yang lucu ini supaya masyarakat menilai, oh ternyata polisi sekarang seperti itu ya. Nah, sehingga ada seperti di negara maju. Jadi dia sangat menghormati polisinya. Karena memang polisi ini bekerja untuk masyarakat. Betul. Nah, seperti itu. Dan ini juga masyarakat Aceh juga berharap bahwasanya Polda bisa semakin baik ke depannya ya Pak ya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga dengan tanda kutip tidak diperintah, tidak memerintah juga. Betul, tidak berkesan memerintah. Betul. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak, dan untuk Anda juga pemirsa silakan, kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang bertanya seputar tema pada sore hari ini adalah pengamanan Natal dan Tahun Baru, penambangan ilegal serta sel Sabang yang nanti akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2017. Mungkin dari masyarakat juga yang ingin bertanya seputar agenda di sel Sabang nanti seperti apa, kemudian ingin banyak tahu tentang illegal logging, ataupun ini kayaknya masih sangat booming ya Pak, berita tentang illegal mining, penambangan emas ilegal. Betul, ya Pak ya. Ini seperti apa nih Pak? Begini Mbak Tia, sudah lama sekali ada kelompok-kelompok masyarakat, istilahnya pemerhati, LSM, yang peduli terhadap lingkungan akibat dari penambangan emas ilegal ini. Khususnya di Gempang Pidi, di Calang, di Nagan, di Melapo, ya kan? Nah, secara menurut undang-undang, ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral, itu ini sangat merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Karena mereka menambang tidak memakai metode. Gitu Mbak Tia. Nah, di dalam dua undang-undang yang disebutkan tadi itu mengatur tentang perizinan, tentang pengelolaan, kemudian analisa dampak lingkungan, ya kan? Seperti itu. Tapi mereka tanpa izin, ya, dia mengundang pemodal dari luar Aceh, ya, atau dari lingkungan Aceh sendiri. Tanah itu dikeruk dengan eskavator, akhirnya tumbuh-tumbuhan, hutan, pohon-pohonan, kemudian potensi alam yang ada di situ itu hancur. Iya, rusak. Karena dirusak, kemudian ditinggalkan begitu saja. Artinya tidak ada rehabilitasi setelah ditambang secara ilegal itu. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan merkuri ini, Mbak Tia, ini sangat berbahaya. Karena untuk memisahkan dari material lain, untuk memisahkan dengan emas, yaitu menggunakan merkuri. Bahan zat kimia. Iya, zat kimia ini. Nah, itu dihanyutkan di sungai. Nah, sementara sungai di hulu, di hilir itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
irigasi, untuk mungkin untuk MCK, Betul. ya kan? Untuk kepentingan lain, mungkin untuk wisata, mengairi waduk untuk tempat wisata. Nah ini kalau dikonsumsi ini akan membahayakan bagi organ-organ tubuh manusia yang mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi oleh merkuri ini, Mbak. Nah lihat air sungai. Saya melihat di Aceh Besar ketika saya off-road sepeda itu begitu jernih. Nampak dasar sungai itu karena saking jernihnya air sungai itu. Nah, ketika ditambang, air sungai itu jadi keruh, kuning. Dan tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan air dari aliran sungai itu, Mbak. Itu satu. Nah, kemudian siapa yang diuntungkan adalah pemodal. Sementara buruh-buruh yang menanggal itu hanya dapat bagian kecil sedikit dari kerja kerasnya. Dan tidak sebanding ya Pak Tidak ya? sebanding dengan resiko, karena kalau masuk di kedalaman 20 meter atau lebih, itu dia bisa menghirup karbon racun. Betul, betul. Nah, kemudian masyarakat di sekitarnya itu juga tidak meningkat kesejahteraannya. Nah, maka dari itu kita mengakomodir, sebenarnya sudah kita ada tim terpadu yang dengan SK Gubernur yang terdiri dari stakeholder ya, unsur-unsur kepolisian, dinas pertambangan mineral, dinas sosial, kesehatan. Situ maksudnya kita terpadu ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dengan kesadaran tidak merusak lingkungan. Tapi malah mendatangkan eskavator untuk mengeruk itu. Akhirnya kita kemarin lakukan tindakan tegas. Kita tangkap 6 orang, kita tangkap penyandang modal, eskavatornya kita sita, dan lubang-lubang galian tambang emas ilegal itu kita tutup. Oke. Seperti itu. Artinya memang Polda yang harus turun tangan langsung Iya, ya memang Pak ya? itu harus kita pakai asas ultimum remedium namanya. Oke. Mbak. Artinya ketika langkah preemptif dan preventif ini tidak efektif, maka represif harus kita lakukan. Nah, untuk seperti pelaku itu. yang melakukan penambangan ilegal Sudah ditangkap emas, dan diproses hukum. Oke, baik. Nah. Dan ini sangat jelas bahwasanya siapa saja masyarakat yang ikut andil dalam illegal mining betul. Penambangan emas secara ilegal ini semuanya akan diproses secara hukum ya Pak ya? Diproses secara hukum. Baik. Nah, solusinya ke depan yang Anda harapkan terhadap masyarakat Aceh juga dalam hal illegal logging ataupun penambangan emas ilegal nih Pak, seperti apa solusinya? Maka saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada kawan media atau kepada kawan-kawan LSM bahwa ini menyangkut masalah hajat hidup, Mbak Dia. Masalah perut, dan perut keluarga itu dapur yang harus mengepul. Artinya sebenarnya polisi tidak ingin melakukan tindakan represif penegakan hukum seperti itu. Tapi apa boleh buat karena memang ini sudah melampaui batas. Iya. Ya kan? Nah, pertama dinas sosial atau pemerintah Kabupaten Pidi atau yang mempunyai wilayah itu atau dinas sosial Provinsi Aceh harus menyiapkan lapangan kerja supaya diharapkan masyarakat ini beralih profesi. Betul. Nah, artinya kita tidak sekedar menegakkan hukum, tapi kita juga menyiapkan solusi alternatif. Mereka tetap bisa menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri. Okay. Nah, makanya, tapi yang penting harus direhabilitir dulu lingkungan yang sudah hancur lebur ini, supaya nanti kondisi lingkungan itu menjadi seperti semula, ya kan? Nah, atau nanti memang diberi izin khusus melalui survei bahwa ada penambangan rakyat yang tempatnya itu ketika ini disurvei diperkirakan ditambang sekian tahun oleh sekian orang, ini tingkat kerusakan itu tidak parah. Itu pun harus melalui supervisi yang harus dikendalikan. Artinya memang ada penambang masyarakat tradisional. Ini juga harus kita akomodir. Tapi langkah pertama ini harus memang hukum harus ditegakkan. Orang-orang yang memang sudah melampaui batas mengeksplorasi emas secara ilegal ini memang harus diproses secara hukum. Berarti banyak sekali penambangan ilegal di Aceh sendiri ya Pak Ya, ya? banyak Mbak. Seperti yang saya sebutkan hampir merata. Nah, padahal Aceh ini, hutan Aceh ini paru-paru dunia yang terbaik loh Mbak. Betul. Kalau di Aceh ini sudah rusak, maka apa yang akan diharapkan oleh dunia? Betul. Untuk menjaga keseimbangan
kemurnian oksigen kita ini, untuk menjaga ozon kita seperti kan, Betul. lapisan atmosfer supaya tidak nanti tercemar. Nah, karena hutan yang diharapkan, hutan Aceh ini diharapkan untuk dijaga kelestariannya semaksimal mungkin. Baik, luar biasa sekali. Ya Pak, untuk penambangan yang legal ataupun yang memang ini sudah ada izinnya, apakah juga ditentukan batas wilayah yang akan ditambang tersebut nih Pak? Iya, kalau ini nanti memang pemerintah Aceh akan mengeluarkan izin secara legal, itu harus disurvei. Oke. Artinya deposit emas itu akan diuji melalui teknologi berapa deposit emas ini, antara nanti biaya operasional, kemudian kerusakan lingkungan, dan terutama pendapatan dari penambang emas itu istilahnya sesuai atau tidak. Betul. Kalau istilahnya tidak sesuai, ya tidak perlu, hanya merusak, tapi nanti imbalan ke pemerintah daerah ini sebagai pendapatan pemerintah Aceh ini tidak sesuai, tidak seimbang. Betul. Dengan kerusakan yang nanti akan timbul seperti itu. Baik, dan memang pemirsa di Aceh sendiri kita masih menemukan banyak sekali illegal logging, ya, penambangan yang secara ilegal tidak ada izinnya, dan ini juga bisa memberikan efek negatif ya Pak, seperti ada polusi udara, pencemaran air juga ya Pak ya. Iya, Pak. Lingkungan Dan rusak, hancur. Lingkungan rusak jelas. Habitat Dan juga hancur. sangat Habitat, jelas. Bahkan iya. juga kadang seperti orang utan, harimau ini malah masuk ke perkampungan. Ya. Kaca. Betul sekali. Dan mungkin memang bukan mungkin lagi sih, memang sudah pastinya kita sebagai generasi zaman now ya, untuk memberikan ataupun menjaga kelestarian lingkungan, hutan dan juga air untuk masa depan untuk anak cucu kita juga ya Pak ya. Baik Pak, ini masalah Natal. Di penghujung akhir 2017 nanti kita akan merayakan ataupun kita akan melihat non-muslim yang merayakan Natal. Ya. Nah, kita sebagai warga muslim yang ada di Aceh yang memang sangat besar jumlahnya, ini sudah memberikan ruang tersendiri untuk mereka melaksanakan Natalnya. Ya. Nah, dari pihak Polda sendiri, pengamanan seperti apa yang diberikan? Ya, baik, gini Mbak Tia. Operasi kepolisian dengan nama sandi Operasi Lilin. Kalau di Aceh, Operasi Lilin Rencong 2017 Polda Aceh. Betul. Jadi begini Mbak, ini sudah menjadi given, artinya menjadi agenda nasional, bahkan internasional. Polisi seluruh dunia ini akan membuat suatu kegiatan khusus untuk apa? Mengamankan saudara-saudara kita umat Kristiani yang sedang dan akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru, betul. Jadi rangkaian itu sebenarnya dimulai tanggal 1 Desember Mbak Tia, sampai nanti tanggal 2 Desember. Itu mereka akan ada ritual-ritual, ada jadwal-jadwal kebaktian di gereja atau di tempat-tempat lain yang dijadikan ibadah Mbak Tia situ. Nah, artinya ini di Aceh yang menerapkan syariat Islam ini tidak luput dari itu. Jadi artinya saudara-saudara kita di Aceh yang beragama Muslim itu memberikan ruang suasana yang nyaman kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu yang akan merayakan hari Natal itu. Nah, Betul. polisi sudah men-setting. Pertama kita melakukan studi data, analisa kegiatan operasi Lilin ini tahun lalu, Mbak Tia. Nah, dari tahun lalu itu apa yang sudah berhasil, apa yang masih ada terdapat kelemahan-kelemahan. Itu kita analisa, disempurnakan pada saat operasi Lilin tahun 2012 nanti ini, bulan depan. Nah, saya sudah melihat ya bahwa sudah ada sinergitas antara pihak gereja dan kepolisian. Kepolisian sudah menyiapkan petugas, Mbak Tia. Baik itu petugas yang soft, artinya yang tidak bersenjata. Kemudian ada petugas yang bersenjata membackup di ring. Di ring gereja itu atau di tempat-tempat yang nanti rawan gangguan. Dari pihak-pihak lain yang punya paham radikal, saya katakan seperti itu. Kemudian ada kita koordinasi dengan panitia. Panitia sudah punya agenda. Nah, agenda itulah yang kita jawab dengan mengamankan menurut tupoksi Polri. Kemudian yang sangat membahagiakan kami ini Mbak Tia dan masyarakat, bahwa
di pihak gereja, panitia gereja itu juga membentuk security internal. Oke. Nah, kemudian H-1 atau H-2, H-3, kita tergantung kebutuhan, itu kita sterilkan Mbak Tia. Kita pakai gegana, anti bom, Anti bom, betul. penjinak bom itu kita masuk di situ untuk memastikan bahwa kondisi gereja itu aman dari ancaman bom dan kelompok-kelompok radial yang ingin mengacaukan kebaktian ibadah saudara kita umat Kristen ini. Nah itu Mbak. Nah itu terus ada patroli. Nah, kemudian saya di bidang humas, saya mau mewawancarai langsung pada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Pastor, bagaimana, apa kekurangan dari kami itu Mbak Tia. Mungkin masih ada merasa terancam, merasa tidak nyaman. Nah ini saya wawancarai, kemudian juga saya publish di Instagram, supaya nanti ada keluhan yang tidak kita deteksi atau kita belum tahu itu, segera kita lakukan langkah-langkah Mbak Tia untuk itu. Dan kita adakan patroli, dan kita siapkan kendaraan taktis dan pasukan senjata, kita siap manakala ada serangan-serangan yang tidak kita duga. Oke, Nah, dipersiapkan seperti juga itu. pasukan khusus ya Pak ya? Ya, ini agenda kemanusiaan, operasi kemanusiaan Mbak Tia. Oke. Jadi kita, misalnya saya Islam, saya sampaikan demikian. Saya tidak melihat Bapak Kristen, Ibu, tidak. Ini operasi kemanusiaan. Artinya tanggung jawab saya sebagai polisi, tanggung jawab masyarakat sebagai membangun ukhuwah watonia, kerukunan umat beragama, untuk itu tadi, menghormati Sesama. sesama umat saudara kita umat Kristen ini yang sedang ibadah merayakan hari Natal itu. Oke, Ya, baik. seperti Dan itu. penjelasan dari Bapak Gunawan tadi tentang Natal juga Tahun Baru mudah-mudahan sudah sangat jelas, dan untuk masyarakat saudara kita yang non-Muslim juga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sangat aman, nyaman, tanpa ada gangguan ya Pak ya. Dan kami bahwasanya juga masyarakat yang Muslim juga harus ikut menjaga kedamaian yang ada di Aceh, dan pihak Polda Aceh juga sudah memberikan pengamanan yang sangat-sangat luar biasa Ada satu sekali. lagi nih, Pak, Silakan, Pak. yang sekali lagi membahagiakan kami polisi. Jadi security internal gereja itu, jadi mereka sendiri yang memeriksa tas jemaat itu. Oke. Kalau yang meriksa polisi kan ada rasa, wah kok saya diperiksa polisi Betul, ya. betul. Jadi mereka sendiri dengan tanda khusus memeriksa tas-tas itu. Kesadaran dari Saya lihat sendiri. jemaat gereja itu sangat nyaman dan tidak ada resistensi terhadap polisi yang ada di situ. Oke, Seperti itu. kita juga bangga adanya tenggang rasa Iya. sesama antar umat Iya, beragama ya Pak betul, ya. iya. Baik pemirsa, kami akan break sejenak dan jangan kemana, tetap di Aceh TV.